Oke, berikutnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam dengan arah 0,30 derajat. Kemudian melanjutkan perjalanan dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan kecepatan 60 km per jam selama 2,5 jam dengan arah 150 derajat. Maka jarak antara pelabuhan A dan C adalah, oke, kita buat dulu sketnya. Sketch aja, minimal ada bayangan sehingga pada saat menjawab ada bayangan, kemudahannya untuk bisa ditentukan. Oke, kita gunakan patokan utara. Jadi misalkan ini patokannya utara, bergerak 30 derajat. Oke, 30 derajat kita sepakati aja ya, searah jarum jam. Ini 30 derajat. Kemudian setelah itu, setelah bergerak berapa nih? Kecepatannya 40 km per jam dengan waktu 2 jam. Dari A ke B. Kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan dengan memutar haluan ya. Berarti patokannya lagi tetap utara 150. 150 kurang lebih mana nih? Sini kali ya, 150. Ini 150 ke C kan ya. Pelabuhan C dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu tempuh 2 jam. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah jarak pelabuhan A ke C. Gitu ya. Oke, ini kapalnya katakanlah mulai berlayar di sini, kemudian berakhir di sini. Oke. Nah, sekarang kita ukur sudutnya. Kalau ini 30 berarti ini dalam sepihaknya berarti 150. 150 berarti 300, maka ini sisanya 60. Oke, maka kita gunakan aturan cosinus ya. Jadi di sini kalian harus menggunakan aturan cosinus. AB-nya kita hitung dulu panjangnya. Panjang itu P kali T ya. Kecepatan kali waktu. Itu panjang. Berarti untuk yang pertama 40 kali 2 ya. Berarti 80 km. Lalu dari B ke C kecepatannya 60 km dengan waktu, waktunya 2,5 jam ya. 2,5 jam. Berarti kali 2,5, 13 jadi 15 ya. 15 kilometer. Oke, kita gunakan kelipatan aja. 8 kali 10. Sehingga yang ini adalah 15 kali 10 ya. 10-nya kita taruh aja. Berarti AC adalah 10 kali X. Nah, yang kita gunakan adalah X-nya. Di AC kita asumsikan 10X. Maka X kita bisa cari. Oke, dengan menggunakan aturan cosinus bahwa X kuadrat itu adalah kuadrat jumlah kuadrat sisi apit. Berarti dalam hal ini adalah 8 kuadrat tambah 15 kuadrat dikurang 2 kali sisi apitnya. 8 kali 15 cos 60. Gitu ya. Oke, berarti ini 64 ditambah 225 kurangi berapa nih? Cos 60 kan setengah ya. Cos 60 itu setengah. Berarti setengah kali 2, 1. 8 kali 150 berarti 120 ya. 120. Oke, berarti 64 tambah 25. Ini ada 5, 105 ya. 105
69 ya, berarti ya. 169. Berarti X-nya adalah 13. Karena ini X kuadrat. Dengan demikian, maka jarak AC adalah 10X. Berarti 10 kali 13. Berarti 130 kilometer. Gitu ya. Jadi jaraknya adalah 130 kilometer. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, jika alfa 90 derajat sampai dengan 180 derajat, jika alfa lebih dari 90 kurang dari 180 derajat, beta lebih dari 770 kurang dari 360 derajat, dan diketahui pernyataan sin alfa sama dengan sin beta, sin alfa sama dengan cos beta, cos alfa sama dengan cos beta, tan alfa sama dengan tan beta. Maka pernyataan di atas yang benar adalah oke. Alfa kuadran 1. Alfa kuadran 2, sorry ya. Alfa kuadran 2, beta kuadran. Oke. Yang sama dengan 2 dan 4. Berarti yang dua-duanya negatif ini. Tangan di kuadran 2 dan 4 negatif. Ya. Kemudian cos kuadran 2 dan 4 salah. Cos kuadran 2 positif, kuadran 4 negatif. Sin dan cos memungkinkan. Sin di kuadran 2 positif, cos di kuadran keempat positif. Sin beta, sin alfa beta salah karena di kuadran keempat nilai sin negatif. Jadi yang memungkinkan adalah 2, 4. 2 dan 4 bisa benar. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika grafik Y sama dengan 3 sin X plus 30 pada gambar berikut digeser 30 derajat ke kiri, maka persamaan grafiknya menjadi kalau 3 sin 30 itu berarti yang tadinya sin berapa nih? Ini adalah sin yang biru itu Y sama dengan sin. Oh, yang merah kali ini maksudnya ya. Yang merah itu adalah Y sama dengan sin 30. Ini yang merah. Yang biru ini adalah Y sama dengan 3 sin X ya. 3 sin X. Nah, kalau misalkan digeser lagi yang merah ini 30, berarti ya ke kiri lagi tambah 30 ya. Berarti jawabannya yang B benar. Jadi kalau Y sama dengan ini, berarti digeser 30 derajat menjadi yang ini ya. Y sama dengan 3 sin X plus 30. Yang biru digeser 30 ke kiri. Rumus fungsinya menjadi Y sama dengan 3 sin X plus 30. Kalau yang merah itu digeser lagi 30, berarti tambah 30 lagi, jadi 60. Jadi kalau ini digeser 30 ke kiri, maka kalimatnya menjadi Y sama dengan 3 sin X plus 60. Gitu ya. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Jika diketahui barisan bilangan 1, 2/3, 3/5, dan seterusnya sampai 6/11, maka notasinya adalah, oke, kita coba urut 1 plus 1, 2/3, 3/5, berarti 4/7 kan ya, tambah 2 ya, 5/9, 6/11 ya. Berarti di sini ada 6 suku. Berarti mulai dari di situ N ya. N mulai 1 sampai dengan 6. Untuk N per ini kan lengkap 2. 2 ya. 2N min 1. Berarti ini ujungnya ini 2, semuanya 2. Lengkap 2, lengkap 2, lengkap 2. Berarti 2N min 1. Bisa dimengerti ya? Jadi rumusnya adalah 2N min 1.
untuk yang bawah. Jadi jawabannya adalah benar yang C. Bisa kita lanjutkan? Biaya produksi suatu buah payung jenis A adalah 20.000 per buah, sedangkan biaya satu buah produksi payung jenis B adalah Rp30.000. Seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah, sedangkan banyaknya payung jenis B yang akan diproduksi minimal 50 buah. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Biaya minimum yang dikeluarkan adalah kalau misalkan payung A jumlahnya X misalkan. Jumlah payung A misalkan X, kemudian jumlah payung B misalkan Y. Jumlah payung A misalkan X, jumlah payung B misalkan Y. Nah, di sini seorang pengusaha buat payung A tidak kurang dari, berarti dari keterangan ini payung A itu tidak kurang dari. Berarti kan minimal ya. Berarti lebih dari 40. Sedangkan payung B akan diproduksi minimal. Loh, sama juga. Minimal dengan tidak kurang itu berarti ini 50 ya. Jumlah maksimum berarti X plus Y-nya jumlah keduanya paling maksimum 100, berarti kurang dari sama dengan 100 ya. Atau ini kita asumsikan fungsi tujuan ya. Jadi 20.000 X ditambah 30.000 Y. Itu yang akan ditanyakan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi kita buat saja. Ini misalkan X plus Y 100 ya. Berarti ini 100 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 100, Y-nya 0, X-nya 100. Ini adalah X plus Y sama dengan 100. Berarti kan arahnya menuju 0 ya. Kenapa? Karena dia kurang dari 100. Sedangkan X lebih dari 40. Ini misalkan X sama dengan 40. Kemudian ini misalkan Y sama dengan 50. Nah, berarti kan daerahnya kisaran ini. Berarti titik potongnya, katakanlah ini A, ini B, ini C kan itu ya. Jadi A berarti 40,50 ya. Kemudian B saat Y-nya 50 berarti X-nya juga 50 ya. 50,50. Yang C saat X-nya 40 berarti Y-nya 60 ya. Ini nilainya. Berarti kita substitusikan. Untuk yang A katakanlah berarti 40,50. Maka ini 20.000 kali 40 ditambah 30.000 kali 50 ya. Berarti hasilnya adalah 8, nolnya 2 ya, 800.000 ya. 800.000 ditambah 1,5 juta. Berarti 2.300.000 ya. 2.300.000. Kemudian untuk yang B 50 20.000 kali 50 ditambah 30.000 kali 50. Nah, ini berarti pasti lebih besar ya. Lebih besar dari sini karena udah jelas. Kemudian yang C 40, 60.
Nah, juga sama ini. Ini 40 ditambah 30 kali 60. Ini pasti lebih besar dari 2.300.000. Yang ditanya yang minimum. Nah, berarti biaya minimumnya adalah 2.300.000. Ya, jadi biaya minimumnya adalah 2.300.000. Karena yang di posisi B 50-50 pasti lebih besar dari 2.300.000. Ya, kalau mau dihitung berarti 2,5 juta ya. Ini 2,5 juta. Ini juga kalau mau dihitung 800 tambah 18 berarti 2,600.000. Jadi ini yang minimum. Gitu ya. Jadi minimumnya adalah 2.300.000. Oke, saya kira itu dulu untuk video yang pertama, pembahasan soal ujian sekolah matematika umum atau wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus video-video berikutnya untuk kita kupas semua soal ujian sekolah matematika umum atau wajib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.